إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Masyiral muslimin rahimakumullah. Di depan mimbar ini, di atas mimbar ini, khatib berwasiat khusus untuk diri khatib sini dan umumnya untuk kita semua yang berada di dalam masjid ini.
lingkungan masjid ini untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan bekal takwa Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia, lebih-lebih di akhirat. Dan dengan takwa pula Allah akan membereskan segala permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Dan dengan takwa pula Allah akan memberikan rezeki kepada kita dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Setiap pagi, setiap hari kita melihat aktivitas manusia, aktivitas orang-orang yang lalu lalang bekerja, meninggalkan rumahnya. Ada yang pergi ke sekolah, ada yang pergi ke kantor, ada yang pergi untuk berdagang, usaha, atau ada juga yang berbisnis dan sebagainya. Macam-macam pekerjaan yang kalau kita telusuri, kita tanyakan, semua manusia yang keluar rumah pagi hari atau mungkin siang ini tujuannya satu, mereka mencari maisha, mencari upah untuk mendapatkan gaji, untuk menghidupi kehidupannya, baik untuk menyelesaikan segala kebutuhan rumah tangganya dan kebutuhan hidupnya. Tidak salah, karena sungguhnya di dalam surat Al-Mulk sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalamnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Allah telah menjadikan bumi ini rata, jemaah. Bumi ini enak untuk berjalan, mudah. Bahkan setiap hari kita bekerja dengan nikmat. Ada orang Bekasi yang bekerja di Jakarta, ada orang di Jakarta yang bekerja di luar Jakarta, bahkan ada yang bekerja di luar Pulau Jawa. Ada orang Sumatera yang bekerja mungkin di Pulau Papua, Sulawesi dan sebagainya. Allah berikan kenikmatan itu karena sungguhnya Allah juga sudah menyiapkan segalanya. Selain Allah memberikan jalan kemudahan untuk kita bekerja, mencari maisha, disuruh kita jelajah kemana saja, tidak ada yang melarang. Allah tidak melarang kita pergi kemana saja, bahkan luar negeri untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, menyelesaikan kantornya, menyelesaikan tugas yang diembannya dan sebagainya. Silakan jemaah. Tapi dan Allah telah menjadikan bumi untuk kamu yang telah dijelajahi ini. Allah, makanlah dari sebagian rezekinya. Allah memberikan kita rezeki, jemaah. Wa kulu min rizqi, wa kulu min rizqi, dan makanlah sebagian dari apa yang kita peroleh. Wa ilaihin nusyur. Tapi ada satu yang mesti diingatkan, suatu saat kita akan dibangkitkan, jemaah. Suatu saat kita akan dimatikan. Suatu saat kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara masalah pekerjaan orang, banyak orang yang bekerja bahkan dari pagi sampai dengan malam, bahkan tengah malam, bahkan besok baru pulang kembali ke rumah. Setiap hari, berhari-hari. Tapi rezekinya yang didapat hanya itu saja. Tidak ada perubahan dalam hidupnya, Pak. Ini satu bukti. Tapi ada satu manusia hidupnya sederhana. Pekerjaannya mungkin hanya diselesaikan dengan hitungan jam, tidak sampai dengan harian, bahkan minggu atau bulanan.
bekerja mungkin hanya sejam, 2 jam, 3 jam, dan bekerjanya pun tidak lelah di dalam ruangan AC, tapi begitu menerima upah cukup untuk sebulan, cukup untuk 2 bulan, bahkan memiliki tabungan yang berlipat-lipat. Ini satu bukti bahwa Allah memberikan rezeki kepada kita bukan dari pekerjaan kita, bukan dari jerih payah kita, bukan dari keringat kita, bukan dari bos kita, bukan dari atasan kita, tapi Allah membagi rezeki. Ada orang yang bekerja berhari-hari, hanya itu saja yang dia dapat. Tapi ada orang yang bekerja sederhana, tapi dengan ketakwaan dia menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Dia datangi masjid setiap jam sholat, dia berkunjung silaturahim untuk taklim, mengisi kajian, ikut kajian. Hari-harinya dihabiskan bukan hanya untuk bekerja jemaah, bukan untuk mencari uang dan sebagainya, tapi mencari ilmu dan diamalkan. Ini juga adalah bagian dari tujuan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita tidak melupakan kewajiban kita mencari manusia, mencari gaji, mencari upah, mencari uang, karena kita milik tanggung jawab. Tapi jangan lupa Allah yang berikan rezeki untuk kita, Allah yang membagi rezeki kepada kita. Banyak orang yang lupa, banyak orang yang terlena jemaah. Kuliah kita, hasil sekolah kita, S1 kita, S2 kita, tidak ada jaminan untuk mendapatkan rezeki yang lebih banyak. Bahkan ada orang memiliki ijazah palsu tapi memiliki gaji yang luar biasa, memiliki hasil yang luar biasa. Ini satu bukti lagi jemaah, rezeki kita ada yang atur. Rezeki Allah yang memberikan, bukan dari sekolah kita, bukan dari usaha kita, peras keringat kita, banting tulang kita. Sadari jemaah, dan kita jangan lengah. Di balik pekerjaan kita, di balik usaha-usaha kita setiap hari, wa ilaihin nusyur, kita akan dibangkitkan oleh Allah. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan di muka bumi ini. Kalau kita bekerja selama ini dengan halal dan thayyiban, bekerja dengan jujur, bekerja dengan baik, tidak menghalalkan segala cara, mudah pertanggungjawabannya, mudah menjawabnya. Tapi kalau kita bekerja dengan alasan memenuhi kebutuhan keluarga, tapi dengan menghalalkan segala cara, senggol sana, senggol sini, sodok sana, sodok sini, jatuhkan lawan, jatuhkan teman, pertahankan jabatan. Sudah satu pingin dua, sudah dua pingin tiga, menghalalkan segala cara. Allah akan bertanya, Allah akan minta pertanggungjawaban terhadap kita. Ini yang harus kita pikirkan, ini yang harus menjadi kekhawatiran. Hati-hati jemaah, tidak bisa kita dengan alasan memenuhi kebutuhan keluarga tapi dengan menghalalkan segala cara. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah. Karena semuanya kita semua akan wafat jemaah. Berapa banyak orang yang kaya, berapa banyak pemimpin negeri, pemimpin satu negara yang memiliki kekuatan yang luar biasa, tapi ketika ajal datang, uangnya tidak akan mampu menahan malaikat yang akan mencabutnya. Hartanya tidak mampu untuk menunda kematiannya. Berapa banyak dokter yang dihadapkan untuk mengobatinya, menjaga tubuhnya, tapi kalau sudah waktunya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kelar sudah hidup ini.
kembali kita kepada yang punya dan siap akan bertanggungjawab apa yang telah diperbuatnya. Mudah-mudahan kita paham akan hal ini. Mudah-mudahan kita senantiasa berhati-hati dalam melakukan atau mencari rezeki, dalam mencari uang, dalam mencari gaji-gaji kita, dalam berbisnis dengan kita. Banyak di luar kita yang menghalalkan segala cara, padahal kita tahu itu adalah bagian dari riba, bagian dari yang diharapkan, tapi kita acuh, tapi kita cuek. Hati-hati jamaah, semua akan minta pertanggungjawaban. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alna minal muslimin wa razaqna minat thayyibin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ada satu ayat jemaah dalam surat Al-Jumu'ah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Setelah kita sholat Jumat ini, kita diperintahkan sama Allah, kita diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertebaran di muka bumi ini, bertebaran ke tempat bisnis kita, bertebaran ke tempat dagang kita, kembali lagi ke kantor kita, kembali lagi ke sekolah kita. Dipersilahkan jemaah. Dan carilah karunia Allah. Carilah karunia Allah. Carilah pekerjaan yang halal. Carilah uang yang halal. Carilah rezeki yang halal. Dan ingatlah sebanyak-banyaknya kepada Allah agar kita beruntung. Selingi pekerjaan kita dengan zikir. Selingi pekerjaan kita dengan salat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon ampun kepada Allah, istighfar. Setiap pada waktu di atas motor kita bisa beristighfar sambil mengendarai. Di atas motor, di atas mobil kita bisa membaca sholawat. Lebih-lebih ini di hari Jumat diperintahkan kita perbanyak sholawat, ikfiru. Karena ketika kita bersolat kepada baginda Rasulullah SAW, Allah juga bersolawat untuknya. Allah dan para malaikatnya juga untuk bersolawat kepadanya. Dan karunia yang diberikan kepada kita, satu solawat dapat kita akan menjadi 10 pahala, 10 kebaikan yang akan kita raih. Ketika kita memperbanyak solawat 10, 100, 200, 1000, insya Allah Allah akan mempermudah rezeki yang ingin kita raih. Allah akan memperbanyak, Allah akan menjadikan keberkahan dalam hidup kita. Jangan lupakan itu. Jangan zikir hanya sebagai selingan. Jadikan dalam hari-harian kita, baik zikir sore, baik zikir pagi, mohon perlindungan kepada Allah agar pekerjaan kita penuh dengan keberkahan. Dan kita berjalan, ketika kita perbanyak zikir, hal-hal yang buruk akan bisa dihindari. Hal-hal takdir yang buruk ketika kita perbanyak zikir bisa jadi Allah ringankan yang harusnya menjadi takdir celaka buat kita. Perbanyak zikir, perbanyak istighfar, perbanyak sholawat. Mudah-mudahan kita paham akan hal ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan keberkahan kepada kita semua, dan Allah jadikan keluarga kita yang sakinah, mawaddah, warahmah,
ketika kita berusaha mencari pekerjaan kita, mencari rezeki yang halal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas samiul qarib mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarruana wa takhussana wa ta'budana taksiran ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidina fi Palestin wa fi Gaza wa fi Masjid al-Aqsa. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Aqimis shalah.